nek apa setelah ini oke ngobrol sing rada ya kan. Setelah perjalanan pemotretan hari ini memang cukup melelahkan seantero Indonesia, bahkan akan kita sambangin satu persatu. Kebetulan kali ini kita berada di Kabupaten Magelang, Kelurahan Grabak, Kecamatan Grabak, tepatnya di Dusun Ponggol. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang terapis, namanya Mas Hafid. Beliau ini menurut kabar cerita lah, beliau ini kan menanggulangi tentang sebuah cedera-cedera ringan lah, cedera kecil yang terdampak dari olahraga mungkin sepak bola, futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Seperti apa nanti obrolan kita akan dibawa Mas Hafid sebagai terapis ini. Nanti kita ikuti terus perjalanan ngobrol kita. Mas Hafid, bisa kita minta kejelasannya sejak kapan jenengan menggeluti atau apa ya lebih ke spesialis menjadi terapis itu kapan? Mungkin saya di tahun 2016 saya sudah mempelajari tentang ilmu mesis cedera olahraga atau bisa dibilang MCO ya Mas. Terus mungkin baru menangani cedera itu di tahun 2022 akhir, mungkin sampai sekarang. Tadi sempat disebutkan sport itu apakah selalu hubungan dengan olahraga? Misal pun ketika kita angkat-angkat berat pekerjaan di rumah itu terkilir gitu, apakah bisa ini Mas? Bisa disembuhkan atau diterapi gitu? Kalau cedera itu kan ada dua kategori Mas ya, yang buat cedera untuk olahraga dan cedera untuk sehari-hari Mas. Sehari-hari seperti kalau bahasa sini adalah seliring atau tengeng atau kekilir ya Mas, tangan itu ketika masak atau ketika apa, nah itu kita menangani. Berarti nggak harus akibat berolahraga nggak ya? Nggak harus itu. Terus kebanyakan juga keluhan itu nggak olahraga Mas, tapi keluhan setiap harinya. Mungkin dari sawah macul, akibat keterusan macul, akibatkan sakit pinggang gitu. Oke Mas Hafid, mungkin teman-teman yang di luar sana kan seperti Google atau searching tentang pijat dan sebagainya. Ketika mereka menemukan Magelang Sport Music ya, Magelang Sport Music itu apa sih Mas yang membedakan pekerjaan yang Anda tekuni sebagai terapis ini dengan pijatan-pijatan tradisional itu seperti apa sih Mas? Perbedaannya seperti apa? Mungkin kalau pijat tradisional itu kan pijat capek ya Mas, kalau dibilang di sini itu ya pijat capek juga berjam-jam. Kalau pijat musik olahraga itu cuma kita menangani yang otot yang cedera gitu. Mas Hafid, terapi atau mesis yang jenengan geluti seperti sekarang ini itu perbedaannya seperti apa sih Mas dengan pijat urut konvensional yang ada di dusun-dusun itu? Ya, perbedaannya cukup banyak ya Mas. Kalau pijat capek itu kan kita juga tahu dengan durasi dan itu cuma pijat pegel-pegel atau capek. Tapi kalau saya itu cuma menangani itu yang cedera Mas. Dan itu titik tertentu yang kita pegang gitu ya. Iya. Nah, ketika lebih pasien atau konsumen atau apa ini kalau pengunjung tempat jenengan itu? Itu klien ya. Seperti klien sendiri misal pun nih, Mas Hafid, ini kita mau bayar lebih nih, tapi aku pengen full body. Apakah jenengan juga penyedia jasa full body juga untuk message itu? Ada. Itu kalau di saya itu namanya spot massage itu Mas. Oh, spot massage itu ya. Full body. Gitu. Jadi dari kepala sampai ujung kaki gitu. Iya, itu merilis otot kita yang tegang-tegang kayak gitulah Mas. Mas Hafid, ini pertanyaan berikutnya ini mungkin rodok gimana gini kan. Nah, kalau pijat urut yang tradisional itu kan ada yang namanya keturunan. Mungkin mbahnya atau nenek moyangnya tuh dulu memang tukang urut. Ini nek jenengan itu ono keturunan apa ono sekolah ini? Ya gini. Mungkin kata orang tua atau kata itu kata keluarga itu
ada Mas. Ada basic ke situ ya dulu. Ada ya basic di keturunan itu Iya. ada. Tapi saya itu dulu itu hobi senang mengobati atau senang Ngurut ya. Iya. Nah di situ saya tekuni akhirnya saya sudah mencintai Mas. Iya. Alhasil saya kursus atau bisa dibilang sekolah ya. Ya, sekolah lagi ya. Sekolah lagi Untuk spesialis itu iya, ya. menang Iya, cedera iya. gitu. Nah, itu sekolahnya jur piye Mas? Sekolah tukang pijet atau seperti apa Mas sekolahnya? Itu kan harus ada sebuah legalitas nih. Iya, Ketika jenengan itu nanti insya Allah di bulan depan jenengan katanya sih mau launching. Nah, itu apakah ada sertifikasi atau legalitas apa sih yang setelah jenengan tekuni itu atau sekolah atau kursus yang tadi itu? Nah ini kemarin di bulan ini di tanggal 20 itu kan saya mengikuti pelatihan Mas. Iya, 20 ini Juli. Juli. Iya, Ya, iya, ini ikut pelatihan, alhasil saya mendapatkan sertifikat Mas. Iya. Terus harapannya dengan sertifikat itu apakah juga akan mendongkrak mendongkrak apa ya? Market jenengan atau bagaimana sih, ataukah memang ketika membuka kayak gitu harus punya legalitas? Yang pasti tetap kalau membuka klinik ya, Iya. harus punya legalitas Mas. Iya. Soalnya buat kemaraman klien juga. Iya. Oh, ini benar kalau ini sudah benar-benar profesional menangani. Iya. Untuk cedera mengurangi apa ya, cedera ya. Iya. Cedera maksudnya dalam artian ketika si terapisnya itu melakukan kegiatan ini benar-benar ada legalitasnya dan benar-benar terkontrol. Iya, betul. Pada gurunya kan seperti itu. Lah Mas gini, di luaran sana kan banyak nih mereka misal pun jadi terapis itu karena melihat YouTube. Itu apakah direkomendasikan Mas di tempat kursus jenengan ini? Ya nggak harus kayak gitu Mas. Iya, Selama iya. ini kan saya mungkin bisa seramai ini atau di luar buka klinik ya Mas. Iya. Itu kan saya sudah menyambi. Itu cuma ketuk tular. Oh, jen. Saya nggak bermain di sosmed atau Iya. Mungkin ini waktunya saya Jen. untuk mengembangkan apa ini yang dibilang pekerjaan pekerjaan saya ini supaya biar mungkin kemarin kan cuma di lingkup nyambi itu kan cuma di lingkup Gerabak Mas. Iya. Nah sekarang mungkin di sosmed biar tahu Iya. kalau di Gerabak ini ada klinik Ada klinik, khusus cedera olahraga. Iya. Gitu. Mas, berikutnya terapis jenengan ini kan harus visit nih, harus ke tempat jenengan dan sebagainya. Apakah jenengan juga menerima ketika jenengan itu dipanggil gitu, misal pun di luar Magelang itu, apakah jenengan juga mau Mas? Kalau itu kan nanti tergantung waktu ya Mas ya. Kita nanti diskusi dan itu waktu kita senggang, nggak ada pasien yang lain. Sementara ini kan pasien juga lumayan banyak Udah ya, Mas. lumayan ya, udah mulai mungkin melupir kan. Mungkin Iya, jenengan oke, tahu siap, sendiri siap. Oke, dari oke. tadi. Iya. Ini jam-jam istirahat ini mungkin bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Jen. Itu setiap menerapi klien itu rata-rata berapa menit sih Mas, ataukah tergantung keluhan? Itu kembali lagi tergantung keluhan juga. Nanti keluhannya gimana dan berapa lamanya itu sakit. Itu kan kita juga nggak tahu. Iya. Sebelum kita meraba kan kita nggak tahu. Yang penting kita memaksimalkan mungkin supaya klien itu bisa sehat lagi. Iya. Gitu. Tapi apakah dengan satu kali sentuhan, satu pertemuan itu bisa ini Mas, minimal mengurangi rasa sakit itu? Ya, kalau itu pasti Mas. Iya. Keduanya kembali lagi kepada yang kuasa. Iya, siap. Masalah kesembuhan itu. Iya. Saya cuma sebagai lantaran ya Mas ya. Jen. Harapannya gimana sih Mas setelah jenengan itu besok rencana bener-bener launching nih, bener-bener sudah ibaratnya sudah mempunyai sertifikasi legalitas ini, harapannya seperti apa Mas nanti? Nah, sepertinya ya minta kami, mungkin tim kami itu bisa berkembang lagi Mas. Iya. Kalau kemarin cuma di lingkup Gerabak, besok di lingkup Magelang atau Semarang atau lingkup Jawa Tengah lah itu kayak gitu. Oke Mas. Mas David, selain cedera-cedera ringan, apa saja sih yang bisa jenengan berikan apa ya Mas? Hal-hal apa saja yang bisa disembuhkan lewat terapi jenengan itu? Kalau saya itu kan 32 cedera ya Mas ya. Itu salah satunya adalah cedera lutut, cedera
ankle, cedera bahu atau frozen shoulder, cedera HNP, itu cedera siku, punggung, hamstring atau leher dan lain-lain itu nanti kan ibaratnya bisa lewat WA dulu Mas, mengonfirmasi itu keluhannya apa, yuk penanganannya besok gimana gitu. Selain yang tadi jenengan sebutkan, ketika kita tuh yang pasti aku datang pokoknya badannya nggak enak nih, aku pengen disentuh jenengan, itu apakah jenengan juga nerima? Misalnya saya punya keluhan capek-capek nih karena udah beberapa minggu nggak pernah ada libur nih kerja nih kan. Terus saya datang ke tempat praktek jenengan itu minta diurut atau boleh nggak sih? Boleh Mas, itu kan udah tertera itu. Kalau full body itu kan ada spot massage itu loh Mas. Berarti nggak harus cedera kan? Berarti capek pun boleh kan? Itu tanda kurung itu khusus lah. Oh iya gitu. iya. Boleh ya? Iya boleh. Sana setelah launching itu jenengan punya jam praktek nggak sih, atau ketika ada klien tiba-tiba jam 2 malam telepon Mas Hafid, tuh aku tengeng dan sebagainya, tuh boleh nggak sih? Kalau mungkin rencana ya Mas, rencana Iya. saya itu buka itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Tapi ketika orang kok membutuhkan jam 10, jam 11 atau 12, insya Allah saya siap gitu. Sementara ini kan saya masih bekerja di salah satu perbankan Iya. ya. Itu kan mungkin kalau buka atau minta tolong itu kan mungkin jam kerja ya, jam 6 mungkin sampai jam 10 malam. Iya. Cuma itu Mas. Tapi insya Allah nanti ketika jenengan benar-benar launching, jenengan akan lebih fokus ya, Iya, betul. untuk menangani masih cedera-cedera seperti itu. Betul Mas. Oke. Bagi Anda yang punya keluhan berat dan ringan, sekali lagi jangan segan-segan hubungi Mas Hafid lewat nomor yang ada di bawah ini. Enak loh pijitannya. Nih, coba ini sakit. Udah kayak kemarin, nggak kayak tadi nih. Nah, salah satu contoh kayak gitu. Oke, coba dirasain. Serius ini, bolo yang ada di sana ini ora loro joran. Iya. Tadi memang ketika kita sering menggerakkan ibu jari ini kan kita mainan anak kecil kayak gini kan. Kadang kesel ini. Ternyata tadi sempat di otak-atik ini mungkin ada baut yang kendor di dalam nih, sama Mas Hafid sudah dibenerin, dikencengin sekarang. Alhamdulillah. Sekali lagi jangan lupa kontak nomor di bawah ini untuk menghubungi Mas Hafid sebagai terapis mau tulisannya Spot Visit Magelang. Itu Mas Hafid.